Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Oh, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Oh, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam siaran Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Injil menurut Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Demikian firman-Nya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan cerita ini sebenarnya cerita habis Natal ya, bagaimana seorang Simeon bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan kemudian dia sangat tenang, siap mati, siap menghadap Tuhan. Nah, peristiwa Simeon ini sebenarnya memberi pengantar bagi Injil Lukas yang kemudian menjelaskan kepada pembaca Injil Lukas bahwa benar Yesuslah yang dijanjikan dan akan menjadi Mesias bagi segala bangsa, gitu ya. Jadi ini semacam preambul, pembuka dan sekaligus pengantar yang memberi kewibawaan kepada Injil ini untuk kemudian menjelaskan siapa Yesus itu. Yang menarik juga, nama Simeon itu dalam bahasa Yunani juga bisa dimaknai sebagai tanda atau sinyal gitu ya, semacam sinyal bahwa inilah sinyalnya, inilah tandanya bahwa Sang Mesias sudah datang. Dan harusnya dengan melihat tanda ini saja orang menjadi tenang, sama seperti tokoh Simeon yang kemudian menjadi tenang, meninggalkan segala-galanya dan kemudian mengikut Tuhan, atau dalam tanda dengan pengertian yang lebih jelas dia siap mati gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kisah ini kemudian mencerahkan bagi kita semua seorang tokoh yang siap untuk mati, seorang tokoh yang siap untuk meninggalkan segala-galanya ya, meninggalkan dunia ini ya, karena dia melihat tanda bayi Yesus Kristus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kemudian menjadi tantangan juga bagi kita ya. Karena dalam masa-masa ini kan banyak orang takut ya, takut mati gitu ya, takut kehilangan atau takut tidak mendapatkan itu sudah takut ya, apalagi kehilangan dari yang dimiliki menjadi tidak dimiliki ya, tentu ada kegelisahan gitu ya, ada ketakutan tertentu ya. Nah, ini juga kemudian menyadarkan kepada kita, cerita ini menginspirasi kepada kita keberhasilan seorang tokoh Simeon ini. Bagaimana dia hanya melihat tanda kecil ya yang dijanjikan oleh Tuhan, dan kemudian dia berhasil tidak takut, berhasil tidak gelisah, berhasil siap untuk mati kapanpun gitu. Nah, kalau ini bisa kita miliki, ini menjadi milik kita, saya rasa ini menjadi sesuatu yang menyenangkan juga ya. Bagaimana kita kemudian tidak takut mati, kemudian bagaimana kita tidak takut kehilangan, bagaimana kita tidak takut kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan keluarga, mungkin kehilangan apapun gitu ya dari dunia ini ya. Nah, tentu ini menjadi semacam bahan refleksi bagi kita bagaimana hal ini bisa juga kita miliki ya, sehingga hidup kita ini kemudian kita bisa kerjakan dengan lebih tenang, lebih nyaman ya, bahkan jauh lebih kreatif ya, lebih berani dalam menghadapi banyak hal ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita perhatikan dari bacaan ini, ternyata Simeon ini seorang yang benar, saleh, menantikan penghiburan bagi Israel ya. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ini menarik ya. Jadi seorang tokoh Simeon ini sendiri kalau kita belajar, dia itu orang yang saleh, orang benar ya, yang menantikan penghiburan bukan bagi dirinya loh, tapi bagi Israel. Jadi bangsa Israel ya pada waktu itu ya. Jadi orang banyak, bukan pada dirinya sendiri. Jadi ini catatan yang penting ya. Jadi dia menantikan sebuah kesejahteraan bagi umat yang dia kenal ya, Israel ya, pada waktu itu ya. Walaupun kemudian ini bagi seluruh bangsa juga ya. Nah, ini sikap yang mungkin harus kita miliki ya. Jadi langkah pertama adalah kita paling tidak berusaha untuk berorientasi itu bukan pada diri sendiri, tapi sama seperti Simeon ini dia berorientasi untuk kesejahteraan atau situasi yang lebih baik bagi komunitasnya, bagi sesuatu yang lebih besar di luar dirinya, masyarakat. Bukan hanya masyarakat sekarang tapi masyarakat ke depan gitu ya. Ini juga yang menarik yang bisa kita lihat ya. Nah, ini juga menjadi tantangan ya bagi kita, apakah kita sejauh ini sudah mempunyai semacam pengharapan atau bahkan karya bagi kehidupan lingkungan masyarakat yang lebih luas, baik sekarang maupun masa depan gitu. Nah, kalau kita memiliki ini, ya kita bisa masuk dalam kriterianya si Simeon ini ya.
Umpamanya ketika kita bertindak sesuatu, apakah kita berpengharapan kehidupan yang baik untuk masa depan gitu. Nah, ini sebuah catatan yang penting. Umpamanya kalau kita sembarangan pakai plastik saja kan kita nggak berorientasi ke masa depan gitu ya. Tidak menghargai masa depan. Tapi Simeon ini tidak seperti itu ya. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia mengharapkan sesuatu yang sukacita di masa depan bagi komunitasnya, gitu, bagi anak cucunya. Gitu. Jadi ini sikap mental yang menurut saya yang pantas kita miliki ya. Tetapi justru pengharapan Simeon ini menjadikan dia gelisah karena dia menanti-nantikan terus kan. Jadi pengharapannya Simeon ini menjadikan dia gelisah, dia tidak tenang, gitu. Dia nggak mau mati, gitu. Jadi dia tidak akan mati sebelum melihat itu, gitu. Jadi dia berada pada kegelisahan, sebuah kegelisahan akan kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsanya, gitu. Ya, tapi walau bagaimanapun kan situasi gelisah bukan situasi yang menyenangkan ya. Tapi ini yang dimiliki Simeon. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus walaupun masih bayi, dia melihat bahwa ini sosok Mesias, kemudian dia menjadi tenang dan dia rela melepaskan dunia ya, melepaskan dirinya termasuk harapan mulianya ini. Ini yang kadang-kadang juga menarik ya. Simeon kemudian melepaskan harapan mulianya ini sebenarnya. Ya, sudah ini pasti terlaksana ini. Harapanku ini pasti terlaksana karena aku sudah melihat Simeon, melihat tanda, melihat sinyalnya yaitu bayi Yesus Kristus itu. Dan kemudian dia memuji Tuhan dan siap mati kapan saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kita kemudian belajar tentang diri kita ya. Sejauh mana kita kemudian satu berpengharapan baik bagi komunitas kita, dan seberapa jauh juga kita melihat Simeon ini, melihat tanda, melihat sinyal penyelamatan dari Tuhan, melihat sinyal kemesiasan Yesus ini ya. Nah, kalau kita berhasil pada titik ini, nah kita pun nanti yang saya katakan di depan, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kehilangan, tiba-tiba menjadi hilang gitu ya. Nah, ini yang kemudian menarik. Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita, sejauh mana sih kita bisa melihat tanda-tanda dari Tuhan Yesus Kristus ya, yang kemudian bisa membuat kita tenang menghadapi kehidupan ini dan masa depan kita dan masa depan semuanya, sehingga kita rela melepaskan harapan-harapan kita, melepaskan kegelisahan-kegelisahan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kunci dari bacaan ini yaitu bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Rupanya Simeon ini dituntun oleh Roh Kudus ya. Akhirnya dia dapat melihat tanda kemesiasan Yesus. Nah, ini yang penting bagi kita ya. Karena banyak orang Kristen melihat Yesus tidak mengandalkan Roh Kudus gitu ya. Jadi dia melihat Yesus dalam terminologi pemikiran logis dia, atau bahkan tanpa berpikir gitu ya. Jadi melihat Yesus dengan dogma, melihat Yesus dengan kepercayaan, melihat Yesus dengan ajaran gitu ya. Tapi Simeon enggak nih. Simeon melihatnya karena ada penyertaan Roh Kudus. Jadi dia melihat tanda Yesus Kristus karena disertai Roh Kudus. Dia memaknai bayi Yesus Kristus itu dalam penyertaan Roh Kudus ya. Dan ini menjadi kunci utama, kunci yang sangat kuat yang kemudian penting bagi proses perjalanan Simeon selanjutnya. Secara praktis apa yang bisa kita lihat, kita dapatkan dari hal ini? Yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ketika kita mempunyai kecemasan, kegelisahan atau kekhawatiran akan kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan hidup kita sendiri, kita harus hati-hati nih. Yang pertama, mungkin kita terlalu berorientasi pada diri kita sendiri. Kita tidak seperti Simeon. Atau kalaupun kita sudah berhasil meningkat pada tahap Simeon, ketika dia tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tapi dia berorientasi pada kesejahteraan orang banyak dan masih ada kegelisahan di sana, mungkin kita tidak berhasil melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan pada diri kita. Ya, dan itu artinya kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus. Secara sederhananya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berani menghadapi kehidupan ini dan dengan sejenak memperhatikan tanda-tanda yang diberikan Tuhan tentang kemesiasan Yesus Kristus, karya-karya mesianik ya yang dilakukan Yesus Kristus itu sedemikian rupa dalam penyertaan Roh Kudus sehingga kegelisahan-kegelisahan kita menjadi sirna dan kita masuk dalam
semacam kesadaran baru, sebuah kesadaran yang jauh dari kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, pada titik ini kita belajar lagi, mohon penyertaan Roh Kudus memampukan kita melihat tanda-tanda Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pandangan kita, dalam indera kita, mungkin dalam pengetahuan kita, yang memampukan kita kemudian berani menghadapi kegelisahan kehidupan kita dan mengubahnya menjadi ketenangan yang begitu dalam, kerelaan yang begitu dalam. Akhirnya damai yang didapatkan Simeon mungkin juga akan segera kita dapatkan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menjalani kehidupan selanjutnya dipenuhi oleh damai Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat melihat tanda-tanda yang telah Engkau berikan kepada kami, dan dengan tanda-tanda yang dari Engkau, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kami menjadi sirna, dan digantikan oleh damai sejahtera karena kami sudah melihat masa depan kami baik, hidup kami baik, dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa kami. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.